Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yulia Epitaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam penerapan segitiga restitusi, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini kita bisa menggunakan kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa menanyakan seperti kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Langkah stabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran sehingga dapat menggeser identitas gagal pada peserta didik ke identitas sukses. Pada langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki kebutuhan dengan murid. Pada langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara impulsif, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, seorang murid bernama Dio Ramadan sering datang terlambat ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa, sehingga sering ketinggalan kegiatan pagi di sekolah. Berikut penyelesaian masalahnya dengan metode restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Nino? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Dia udah sarapan tadi? Udah Bu. Udah. Dia tahu nggak kenapa Bu panggil ke sini? Enggak Bu. Tadi dia berangkat ke sekolah dan sampai di sekolah jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Kita masuknya jam berapa ya? Jam 7.15 Bu. Jam 7.15. Berarti itu terlambat ya yo? Ya, Ibu dengar dari guru piket juga dia sering terlambat. Seingat Ibu dia sudah berapa kali nih terlambat? 5 kali. Sudah 5 kali. Terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak ya? Tidak Bu. Tidak ya. Jadi setiap orang tuh pasti pernah berbuat kesalahan Ibu juga nggak sempurna. Terkadang Ibu juga pernah terlambat menghadiri suatu acara seperti dia juga dari sekolah ya. Jadi dia pasti punya alasannya nih kenapa dia terlambat. Coba cerita sama Ibu. Oke, karena terlalu lama main HP-nya. Malamnya. Jadi jam berapa dia main HP? Dari jam 7 sampai jam 11. Sampai jam 11 ya. Jadi dia tidurnya jam 11 terus. Iya. Jadi bangunnya jam berapa jadinya yo? Bangunnya jam 7. Mau nggak sholat subuh dia jadinya? Terlambat juga ke sekolah jadinya ya. Oke. Dia masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal sekolah dulu? Masih Bu. Masih. Apa itu yo? Disiplin Bu. Disiplin ya. Jadi disiplin itu penting nggak sih untuk kita? Penting Bu. Penting. Apa itu pentingnya? Kalau disiplin kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan juga kita bisa menjadi orang yang sukses Bu. Oke, jadi dengan disiplin kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, nanti kita bisa jadi orang yang sukses ya, karena sudah manajemen waktunya baik ya.
Oke, jadi biar nggak terlambat lagi, gimana? Apa yang perlu dilakukan nih? Mengurangi waktu bermain HP. Mengurangi waktu bermain HP, terus Tidur tepat waktu. tidur tepat waktu. Dia ini tidur jam berapa? Jam 9 Bu. Jam 9 lagi ya. Terus ada lagi yang bisa dilakukan? Kalau misalnya Bangun. paginya jam berapa bangunnya? Jam 5 Bu. Jam 5 ya, biar bisa sholat subuh ya, nggak ketinggalan lagi sholat subuhnya. Biar diingatkan, siapa yang bisa mengingatkan dia di rumah kalau bangun? Alarm atau nggak dibangunkan orang tua. Alarm atau nggak dibangunkan orang tua. Oke, jadi dia akan kurangi main HP, tidur lebih cepat ya yo, jam 9, kemudian bangunnya jam 5 pagi ya, biar bisa sholat subuh juga. Akan dibangunkan oleh alarm dan orang tua ya yo. Ya, Bu. Kapan dia nih akan memulai melakukannya yo? Hari ini. Hari ini. Siap ya yo melakukan perubahan yuk? Siap Bu. Siap, insya Allah dia akan segera lebih baik jadi anak soleh yang dibanggakan oleh guru dan orang tua ya. Ya. Dia yakin bisa? Bisa Bu. Bisa. Terus dulu ya. Oke, semangat. Sekarang dia boleh kembali ke kelas ya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kasus kedua. Pada hari Senin saat ulangan harian IPA, seorang murid bernama Cynthia berusaha melihat jawaban temannya atau mencontek saat ulangan tersebut. Berikut penyelesaian masalahnya dengan metode restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sin. Tahan dulu, Sin. Gimana kabarnya hari ini, Sin? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Cynthia udah sholat zuhur tadi? Udah. Alhamdulillah ya. Cynthia tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Cynthia tadi Ibu lihat pas ulangan IPA, Cynthia melihat jawaban teman sampingnya yaitu Intan atau mencontek Cynthia, betul? Betul, Bu. Betul. Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak ya, Sin? Tidak. Oke, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, Sin. Ibu juga begitu, kadang melakukan kesalahan seperti mencontek tadi juga suatu kesalahan ya, Sin. Jadi di sini Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, Sin. Ibu ingin kita berdiskusi untuk menemukan solusi supaya kedepannya Cynthia tidak mencontek lagi. Cynthia pasti punya alasannya nih, kenapa Cynthia mencontek? Coba cerita sama Ibu. Di malam banyak main HP-nya, Bu. Banyak main HP-nya. Sama nggak belajar. Nggak belajar jadi gara-gara main HP. Dari jam berapa sih main HP? Dari habis sholat sampai jam 10. Sampai jam 10. Jadinya nggak belajar, terus pas ulangan nggak bisa jawab ya. Oke, jadi Sita masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat di awal sekolah dulu? Masih apa itu sih? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak. Jujur itu penting nggak sih Sin, bagi kita? Jujur. Penting, Bu. Penting. Apa itu pentingnya? Karena agar teman-teman dan orang lain lebih percaya pada kita. Iya, betul sekali Sin. Jadi kalau kita jujur, tentu orang lain akan percaya ya. Jadi kalau mencontek itu perbuatan yang jujur atau tidak Sin? Tidak ya. Jadi supaya Cynthia ke depannya nggak mencontek lagi, gimana nih solusinya Sin? Lebih giat belajar dan tidak bermain HP lagi. Lebih giat belajar, nggak main HP secukupnya aja ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak yang bisa dilakukan? Berdoa, Bu. Berdoa sebelum ulangan ya, dan dalam kegiatan apapun supaya kita dimudahkan segala urusannya ya, Sin. Setelah itu apa lagi, Sin? Ada lagi nggak? Tidak mencontek lagi, Bu. Tidak mencontek lagi. Jadi mengerjakannya sebisanya sebisa oke, bagus, sebisanya dan semampunya ya, dengan kemampuan sendiri ya, Sin. Ya, kapan ya Cynthia akan memulai melakukannya? Mulai hari ini, Bu. Mulai hari ini. Oke, Ibu yakin Cynthia pasti bisa nih. Cynthia bisa? Siap Bisa ya. Cynthia bisa berubah jadi lebih baik, jadi anak soleha dan kebanggaan ibu, kebanggaan orang tua ya. Oke, terus dulu Sin. Siap ya melakukan perubahan, Sin? Oke, sekarang bolehlah Cynthia boleh kembali ke kelasnya ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ramadan. Saya dari kelas 8B. Saya di sini ingin berterima kasih kepada Bu Ilya karena telah membantu saya mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari kelas 8B. Terima kasih Ibu Yulia. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulannya yaitu dalam penanganan kasus dengan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya dengan mengambil posisi kontrol manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab sehingga dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan mengubah identitas yang gagal menjadi identitas yang terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.